ini yang sekarang kita punya, ini awalan step awal kita untuk kedepannya nanti di turnamen-turnamen selanjutnya, karena ini bukan nggak berhenti di sini gitu, tahun ini aja kita lawan. Cuman ketika ngelawan Bulgaria yang bermain di bawah, ternyata umpan-umpan itu cuman beberapa kali bisa kejadian kan. Contohnya peluangnya oleh yang tiang tuh kan. Kembali lagi di Ruang Padit sama gue Yazid. Irawan. nah, Abdillah dan juga Tamu undangan. Tahu undangan. Ada Mas Rifki di sini. Welcome. Welcome back Mas. Siap. Akhirnya kembali lagi di YouTube Pandit Football, utama di Ruang Pandit. Gak sabar buat ngekritik. Biasanya gue masuk kritik mulai. Waduh. Enggak lah. tandain lo, ditandain. Ya, ini suasananya masih apa ya? Habis lebaran ya? Ya, nastar. Suasana kemenangan tapi timnas kita nggak menang, nggak juara. Nggak juara, menang. Lawan Saint Kitts Nevis. Tapi nggak juara. Ya, dalam suasana lebaran juga nonton timnas. Kalau gue ngeliatnya kemarin yang liputan lu kan dia. Lu ngeliatnya rame gak sih itu di? Sebetulnya kalau buat gua yang pertandingan lawan Saint Kitts ya, justru yang lawan Saint Kitts itu yang gua nggak duga bakal, ternyata seramai ini, karena ekspektasi gua pas lawan Saint Kitts kayaknya sepi deh, berapa orang habis pada mudik dan segala macam, tapi ternyata waktu lawan Saint Kitts itu lumayan yang datang 20 kelihatan gitu gerombolan penonton di ring 1 GBK-nya tuh wah padat nih. Ya lumayan lah, 29 ribuan. Buat Bulgaria kemarin berapa? Dan Bulgaria 27. Turun. Sekitar 27 turun sebetulnya. Kan mahal naik tiketnya kan. Nah, Tiketnya mahal kan katanya. Iya habis buat lebaran, buat mudik duitnya. Orang buat THR kan ya. Iya, Tadi. wajar. Gitu. Berarti turun dia. Ya berarti. kalau jumlah penonton turun gitu, tapi ya secara vibe sebetulnya dibilang sepi enggak, dibilang ramai banget juga enggak. Gitu. Untuk ukuran pertandingan yang tidak mendesak sih sebetulnya dengan hahaha ya lumayan lah yang nonton banyak. Iya. Dan untungnya nggak menang karena kalau menang tiba-tiba ntar Tiket mahal preminya lagi. ini, preminya angkat piala ya kan, kurang aja gitu maksudnya. Ya itu udah banyak dibahas tadi soal atmosfernya. Coba dari Mas Ira, Mas gimana Mas penampilan dan performa timnas first look ya di tangan John Hertman? Jadi kalau gue lihat dari sudut pandang ini ya penonton di media sosial sebenarnya positif gue ngeliatnya. Banyak yang bilang kalau Hetman ini membawa aura yang berbeda gitu kan. Bahkan banyak yang ngebandingin Hetman dengan Patrick Kluivert, dengan Sintayong dan segala macam. Cuman kalau dari penglihatan gue nonton di TV, memang apa yang disajikan oleh Hetman ini cukup positif. Hetman kayak memadukan antara gayanya Sintayong dan gayanya Kluivert, antara yang pragmatis dan sedikit ofensif, itu kelihatan banget, dan permainannya juga enak walaupun masih banyak kekurangan ya. Secara kita nggak terlalu ngandelin ball position sesuai dengan karakternya Hetman yang ngandelin bola-bola cepat lah ya, umpan vertikal ke depan langsung dapat bola, nggak banyak kanan kiri langsung ke depan gitu kan. Itu sering banget kejadian kan, umpan-umpan lambung. Makanya gol-gol waktu lawan Saint Kitts Nevis juga kan itu kan bola-bola kayak gitu kan karakternya kan. Terupas dari belakang ke tengah langsung ke depan gitu, dan itu kelihatan banget sebenarnya berjalan efektif, tapi yang kurang memang efektivitas dalam finishingnya itu kurang banget, dan anchor di tengahnya memang kelihatan belum begitu solid. Mungkin salah satunya karena nggak ada Tom Haye yang berpengalaman gitu kan. Calvin Verdong sempat ditugaskan untuk menggantikan Tom Haye waktu lawan Bulgaria, tapi memang kelihatan banget kurang lah, karakternya juga beda kan Verdong sama Tom Haye. Itu salah satu titik yang mungkin gue lihat sedikit kurang, tapi yang lebih urgent sebenarnya finishing. Berapa kali kita dapat peluang emas, banyak lah lawan Bulgaria, kita bawa posisi unggul, secara shoot on target juga kita tinggi, tapi pada akhirnya ya nggak dapat gol. Itu kan masalahnya di situ. Efektivitas ya, pada akhirnya memang efektivitas peluang yang masih kurang maksimal pas lawan Bulgaria utamanya. Walaupun pas lawan Saint Kitts Nevis juga kan banyak banget peluangnya, tapi ya yang nggak jadi gol gitu. Nah itu dari evaluasinya juga ya Mas ya. Nah kalau Mas Rifki
dari 2 pertandingan awal itu kan kayak banyak banget pemain-pemain yang disorot lah ya gitu ya. Performanya disorot, penampilannya disorot. Siapa yang paling menarik Mas? Penampilan pemain. Yang penampilan jelek apa penampilan bagus nih? Boleh, dua-duanya tuh. Ya rapor merah dan rapor. Nggak, maksudnya kalau misalnya ngelihat, ya gue setuju dengan apa yang tadi Mas Ira bilang bahwa di era John Hedman nih kayak menggabungkan lah antara apa namanya di eranya STY sama di eranya Patrick Kluivert. Cuman kan yang pengen kita lihat di John Hedman ketika dia melatih timnas sekarang tuh kan apa sih yang bisa dibawa hal baru oleh John Hedman kepada timnas kita nih. Nah, kita kan udah lihat sebenarnya apa yang diinginkan oleh John Hedman tuh mainnya seperti apa, kita udah bisa ngelihat bola cepat dialirin gitu kan, umpan-umpan dari belakang bahkan bisa langsung ke depan lewat garis di belakang garis pertahanan lawan. Cuman kan ketika lawan Saint Kitts itu bisa berhasil gitu umpan-umpan di belakang garis pertahanan lawan. Cuman ketika ngelawan Bulgaria yang bermain di bawah, ternyata umpan-umpan itu cuman beberapa kali bisa kejadian kan. Contohnya peluangnya Ole yang tiang tuh kan. Terus beberapa kali juga ada kesempatan. Nah, itu bisa kita lihat. Cuman kalau misalnya lihat dari performa pemain yang menurut gua di apa namanya yang bisa dalam kutip bagus atau enggak sih ya Donitri sih. Karena pemain paling muda di situ, dia udah nggak ada canggung lagi tuh main di kancah dunia, bertemu teman pemain-pemain yang lebih senior dari dia, terus apalagi dikelilingin sama pemain-pemain kayak Jesus, dikira ada Kove Verdong, ada dikira ada Ramadan Sananta gitu. Ya gitu kan, tapi kita bisa ngelihat nih apa sih yang pengen ditampilkan John Hedman kepada timnas kita, meskipun sebenarnya masih banyak kekurangan yang diinginkan John Hedman seperti ini tapi belum kejadian gitu. Nah, kalau misalnya lihat pemain yang menurut gua agak kurang sih ya Ramadan Sananta ya, karena kelihatan banget lah ketika lawan Saint Kitts tuh yang harusnya dia bisa strong fight gitu malah jatuh dengan berharap angkat tangan ke wasit gitu kan. Itu menurut gua ya sangat disayangkan gitu. Kalau misalnya John Hedman bilang ya kalian tidak harus melakukan apa namanya dia berjuang untuk timnas, ya kita nggak pernah meragukan itu. Cuman kan karena kualitasnya menurut gua 2 pertandingan masih belum ini sih gitu. Dan kelihatan banget ya kalau misalnya kurangnya di tim yang sekarang kita nggak punya playmaker sama sekali sih. Apa memang itu bukan plannya John Hedman untuk plotting playmaker nomor 10 murni di tengah? Iya sih kan karena 2 pakai anchor kan. Cuman kalau misalnya posisinya ngelihat kemarin sebenarnya 2 di depan tuh kan Ole sama Ramadan Sananta malah jadi playmaker tuh Ole gitu. Tapi ya karena menurut gua karena apa namanya lo bilang nggak dibutuhkan seorang playmaker karena yang nggak ada pemain yang bisa kapasitas itu gitu. Di Liga 1 siapa sih sekarang playmaker lokal yang bisa jadi seorang playmaker gitu? Ricky Kambuaya, Juan Felipe Villa. Karena memang pergeseran taktik itu bikin klasik number 10 tuh udah mulai hilang gitu. Cuman ya tetap dibutuhin playmaker. Ya kehilangan banget lah Tom Hayai, karena kan lu mungkin teman-teman bisa ngelihat bahwa bola dari belakang dari Rizky Ridho tuh langsung ke depan gitu, nggak lewat tengah dulu. Benar-benar di tengah tuh emang udah untuk memutus serangan aja sih. Gitu. Iya, soalnya dua-duanya juga kan tipikalnya tipe pemain bertahan ya, Joey Pelupesi sama Verdong yang di 2 pertandingan selalu nggak selalu berkombinasi sih, tapi di pertandingan pertama juga yang main kan Jordi Amat juga sama kan. Utamanya dia seorang back gitu, tapi dijadiin. Tapi memang penampilan Donitri gua akuin luar biasa ya. Maksudnya ini anak masih muda, termuda justru di skuad ini, tapi dia udah dipercaya jadi nendang corner utama gitu. Maksudnya dan beberapa kali jadi peluang memang corner yang dia lakuin gitu. Terus selain Donitri ya paling Beckham ya. Beckham yang maksudnya sempat mencuat aja gitu loh. Karena Beckham kan pas pemanggilan jawab keraguan lah ya. Iya, orang-orang kan kayak pada sih Beckham dipanggil tapi ternyata dari international match sebelumnya waktu di Arab tuh kan. Tapi ternyata pas lawan Saint Kitts Nevis ya cukup berhasil lah perannya yang dikasih John Hedman ke Beckham, dan Beckham udah membuktikan bahwa dia berhasil tuh di pertandingan itu. Tapi pas lawan Bulgaria ya belum maksimal juga gitu. Nah, itu dari segi teknis kalau menurut lu kan yang selalu liputan ada di lapangan, lihat latihannya, lihat juga berkesempatan buat nonton langsung pressconnya juga kan,
menurut lo gimana sosoknya John Hetman dan ketika dia menangani latihannya itu? So far, selama 2 matchday itu sebetulnya kalau dari pendapat pemain-pemain ya, kan ada beberapa pemain yang di wawancara gitu, kita dapat kesempatan Rido, ada Kevin Dix segala macam. Keseluruhan rata-rata mereka bilang John Hetman itu orangnya detail, orangnya sangat down to the details. Terus bahkan Rido, kalau menurut Rido itu pertama kalinya dia sebelum latihan itu ada analisis video dulu pakai layar lebar dan pakai LCD screen. Iya, di pinggir lapangan ya. Di sana di pinggir lapangan sama di hall basket sebelum gym, technical meeting gitu. Menurut Rido sih itu pengalaman baru buat dia dan Pengalaman baru berarti di tim nggak pernah ada kayak gitu ya? ya itu dia. Padahal kayaknya kalau gitu harus standar. Iya, harus standar gitu, harusnya kan. Iya, standar. itu yang menurut Rido sih gitu. Itu yang pertama kali dia rasain. Terus kalau dari John Hetman sendiri ngadepin media lebih kayak dia ngasih kesan tuh dia lebih tahu apa yang dia harus lakuin, apa yang dia mau lakuin. Tahu gimana cara jawab pertanyaan tanpa harus kasih jawaban-jawaban normatif yang kita sudah berusaha maksimal, kita sudah latihan selama 2 minggu, enggak. Jawabannya memang dengan pemain-pemain yang dia punya lebih ada kata-kata motivasi ya. Kita harus ibaratnya bahasanya itu kita harus mengeluarkan kalau kita mau ke sana ya kita harus usaha bareng-bareng nih dengan A, B, C yang gue punya, muda, senior, ini yang sekarang kita punya, ini awalan step awal kita untuk kedepannya nanti di turnamen-turnamen selanjutnya. Karena ini bukan nggak berhenti di sini gitu, tahun ini aja kita udah punya beberapa turnamen ke depan gitu sih. Jadi kalau dari John Hetman selama latihan sebetulnya kalau yang media data kan cuman bisa dapat 15 menit awal ya, 15 menit awal itu cuman pemanasan sama si Melen doang gitu. Jadi kalau Hetman langsung kita nggak terlalu lihat gimana cara Hetman ngarahin pemain-pemainnya di lapangan gitu. Tapi kalau dari sosoknya dia ya lebih luas aja ngadepin media. Kita kan kalau liputan capek ya dengar jawaban normatif yang masih berusaha kita akan itu nggak dilakukan sama Hetman. Dia bahkan komentar soal lapangan, soal GBK dia ngebandingin sama St. James's Park sama Old Trafford. Jadi dia berharap tuah GBK dan segala macam. Itu yang menurut gue sih kemarin jarang diucapin sama pelatih-pelatih timnas atau pelatih klub kita. Ya jadi hadirnya John Hetman sebenarnya mengembalikan lagi kepercayaan ya, kepercayaan netizen atau kepercayaan ya supporter Indonesia publik kepada timnas kita gitu. Gitu sih bisa lihat. Kalau di lapangan kita ngeliatnya Hetman juga kan kayak sosok yang energik gitu ya. Maksudnya beda sama sebelumnya Patrick Kluivert yang banyak menuai kritik karena dia tuh cuman diam gitu, cuman cengar-cengir gitu. Kan pelatihnya Alex Pasteur. Hetman juga kan murah senyum kan. Iya. Itu sih. Makanya auranya beda kan dibilang. Auranya beda. Makanya yang bahasa aura kayak teman kita ya. Ya tapi ya itulah ya, maksudnya datangnya Hetman dan 2 pertandingan awal ini kayak auranya positif lah ya. Maksudnya buat publik, buat netizen dan semua sepak bola Indonesia gitu. Para pemain juga nanggepinnya dengan sangat baik gitu kan. Katanya John Hetman juga pelatih yang detail, pelatih yang ya peduli lah kalau gue ngeliatnya. Karena ya itu tadi lu bilang soal normatif itu, karena kalau kita di lapangan nanya soal ini, nanya soal itu, yang penting dia tahu alasan kayak kenapa dia terus mainin Sananta, terus dia jawab bahwa ngebandingin dengan Olivier Giroud yang pernah satu pertandingan nggak nyentuh bola sama sekali pun gitu. Iya, Jens Levin kan kemarin tiba-tiba dipanggil ganti Moro. Mungkin kalau pelatih reguler di liga kita jawabnya ya mungkin akan jawab Jens pemain bagus, dia masih muda, punya potensi. Hetman nggak jawab itu. Hetman, gue pernah nonton dia langsung waktu di Bali, bagus kok pas pramusim. Artinya dia menceritakan pengalaman dia beneran hadir langsung, dia tahu apa yang dia lihat, dia tahu apa yang dia mau lakukan buat tim gitu. Jadi jawaban-jawaban sebetulnya sederhana kan, detail, ngomong tapi impactnya jelas gitu, beda. Gue nonton dia langsung kok di Bali waktu pramusim, gue ngeliat langsung, bukan soal ya dia pemain bagus, masih muda, punya potensi besar. Itu kan kayak ada gap gitu. Kalau lu jawab itu lu mau ngesahkan lu nggak tahu apa-apa ya gitu. Lu nggak kenal dia. Tapi Hetman gue lihat langsung kok waktu di Bali waktu pramusim. Jadi itu satu contoh sederhana gimana
Hetman bisa menghandle media dengan baik. Nggak cuma Hetman sebetulnya, bahkan kalau Verdong, JHS ya kita kalau itu balik lagi ya ke SDM. Mungkin mereka tumbuh di lingkungan yang sudah proper gitu. Mereka tahu gimana cara, mereka tahu jawaban yang dipengen media itu seperti apa. Gitu. Di Calvin Verdong semalam habis komentar soal Donitri, dia bilang ya semoga suatu saat bisa ketemu di Eropa lah. Itu kan hal-hal yang media senang gitu. Seperti kayak gitu, dia tahu how to please the press gitu. Karena di era modern sekarang kan emang entah itu agen, entah itu pelatih kan emang udah masukin salah satu materinya kan untuk menangani media kan gimana kan. Gitu iya, makanya soalnya ya banyak lah ya. Ya dari yang terakhir juga kan kita terlalu sering jawaban-jawaban normatif dari Patrick Kluivert, jadi kayak mumet aja kok gini-gini terus gitu statementnya gitu. Nah kalau terakhir Mas paling Udah terakhir aja cepet banget. ya udah berapa menit sih panjang nih biasa ya. Yang itu udah cabut. Entah aja langit belum gelap. Yang itu udah cabut. Iya, kalau dari 2 pertandingan itu positif atau negatif kasih kesempatan ke Hetman? Kalau dari gue sih melihatnya hadirnya John Hetman di timnas Indonesia kan memberikan warna baru lah untuk timnas kita gitu. Tadi gue bilang bahwa mengembalikan lagi kepercayaan publik kepada timnas kita gitu. 2 pertandingan ini yang kita pengen lihat sih apa sih yang dihadirkan Hetman untuk timnas kita, dan kita sudah melihat itu semua gitu. Tinggal kan bagaimana nanti kan balik lagi timnas tuh FIFA Matchday ya bulan Juni. Ini kan berarti ada sekitar 2 bulan untuk Herman untuk melihat lagi Liga 1 atau bahkan mungkin untuk keliling lagi ke Eropa untuk mencari pemain-pemain yang masih tersembunyi gitu kan, dengan karena desas-desusnya kan mau ada pemain naturalisasi lagi katanya gitu kan. Nah mungkin ya kalau bisa dibilang positif ya positif dari 2 pertandingan, cuman gua sih melihat, gue bilang 2 pertandingan kemarin belum secara keseluruhan kita bisa menilai bahwa John Hetman bagus untuk timnas kita, karena ya lawan yang dihadapi Saint Kitts jauh banget kualitasnya. Gue sih melihat pertandingan lawan Saint Kitts kemarin kayak flat football aja sih jatuhnya gitu, karena ya Saint Kitts-nya nggak ngotot mainnya gitu, ketika bertahan pun tinggi banget gitu kan, berani banget gitu, terus nyerang pun nggak ini, jadi kayak udah emang kayak sparring latihan aja gitu lawan Saint Kitts. Nah ketika lawan Bulgaria dengan pendekatan atau taktik yang dilakukan Bulgaria berbeda dengan Saint Kitts yang kan banyak ini kan bilang ranking 80 tapi parkir bis bla 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 gitu, yang low block gitu kan. Ya mungkin tuh jadi ya teman sparring timnas kita untuk ngelawan tim bawah ini harus kayak gini loh gitu. Nah jadi menurut gua 2 pertandingan Saint Kitts lawan Bulgaria ini belum bisa kita menilai bagus atau enggaknya, cuman kita bisa melihat John Hetman akan membawa timnas kita tuh ke arah mana. Tapi ya banyak PR-nya, contohnya nggak ada playmaker di timnas kita gitu kan. Yang sekarang Tom Hay hilangnya Tom Hay menurut saya kelihatan banget sih, nggak ada playmakernya gitu. Di tengah Jordi Amat, Verdong, Ivar Jenner juga ternyata nggak menurut gua sih belum efektif banget lah untuk timnas kita gitu di 2 pertandingan kemarin. Itu sih yang gue lihat gitu. Ya kalau soal playmaker emang belum nggak ada playmaker murni kan betul. Di pertandingan kemarin kan 2 matchday itu ada sebenarnya kayak Kambuaya, Ezra Walian yang bisa ngisi posisi itu ya, tapi nggak dikasih kesempatan gitu. Iya. Gitu. Ya meskipun kalau misalnya Abdi bilang emang dibutuhkan gitu dalam skema Hetman, tapi menurut gue tetap harus ada satu emang minimal ada 1 playmaker yang bisa. Itu sih ketika buntu ada yang backup plan sih. Karena kan kemarin waktu Bulgaria kita buntu banget sebenarnya itu kan. Mungkin bukan playmaker ya, tapi satu pemain yang bisa mendistribusi bola secara rapi ke depan, ke belakang dan lain-lain. Atau yang punya kreativitas juga gak sih gitu kan? Punya soalnya visi. Kan, paling tidak kan ketika Donitri masuk kan akhirnya ada tuh peluang, beberapa peluang tercipta walaupun itu dari flank juga kan. Tapi Donitri berani masuk, dia bisa kasih umpan ke dalam. Cosplay kakak. Bikin 2 pemain nabrak kan? Iya itu maksudnya. Ya pemain-pemain yang kayak gitulah, yang punya kreativitas, yang punya keberanian buat masuk ke dalam kotak penalti itu tadi. Tapi gue lupa satu hal, yaitu kan kembalinya Elkan Bagot nih. Mas lu ngeliatnya gimana tuh?
sayang nggak ada Pratama Arhan. Oh. Padahal kemarin lawan Bulgaria kan udah jadi striker ya. Nah, itu kan ya akhir-akhir kan Kevin Dix lempar, waduh itu lemparannya nggak Arhan banget itu. Padahal Arhan. Tapi emang Elkan untuk beberapa opsi permainan dibutuhkan. Elkan pemain tipikal yang punya power, punya tinggi gitu, punya build up yang cukup oke gitu, walaupun secara speed kurang, dan di beberapa momen Elkan bisa jadi striker darurat. Itu yang memang bahkan sempat dipertanyakan siapa waktu itu ya, kenapa kok Elkan jadi striker gitu kan. Padahal ya emang momen-momen kayak gitu pemain-pemain tinggi di belakang kan di liga-liga luar juga sering banget kan kayak gitu kan. Dan Elkan emang sebenarnya akan sangat berguna dengan pengalaman yang ada di timba dia di klubnya sekarang sih. Elkan, itu dia, Elkan Bagor. Tapi memang beberapa kesempatan dia kena tipuan banget ya. Maksudnya kena gocekan banget tuh sama winger-winger lawan gitu. Gampang banget, ada yang kena Bigla tuh. Semalam kan depan-depanan sama Emil Audero jadinya. Itulah. Tapi Reaksinya emang lambat. Iya, masih lambat. iya, tapi kan Elkan juga kurang kan menit mainnya akhirnya di klubnya gitu. Apakah ini tandanya harus pergi, Mas? Kemana gitu? Ke Como. Arahnya ke Liga Indonesia. Ya tapi ya kan Como. si Elkan masih emang butuh. Ya menurut gue sih nggak akan buru-buru ke liga kita ya. Ya gue nggak tahu nanti si Elkan tuh agensi pemainnya siapa gitu. Ya mudah-mudahan sih musim depan bisa kayak. Ya menurut gue sih sama Ipswich masih akan dipinjamkan sih. Kayak ke Blackpool kemarin gitu kan, emang harus dapat menit bermain gitu. Ya kelihatan lah perbandingan sama Justin Hubner gitu kan, yang reguler main di Eredivisie sama Elkan. Meskipun kan umurnya kan jauh beda juga, lebih muda Elkan kan daripada Justin gitu. Tapi ya 2 pertandingan kemarin Elkan ya masih ya lawan St. Kitts ya karena nggak nyerang juga sih sebenarnya. Bulgaria cuma nggak nyerang juga, tapi ya Elkan masih punya potensi lah untuk timnas kita gitu. Tinggal bagaimana dia mengembangkan itu aja sih. Itu dia. Tapi memang dari 2 pertandingan itu semua pemain tuh main loh. Semua pemain kecuali 2 kiper. Iya, Cahya sama Nadio yang nggak dapat kesempatan ya. Semuanya main karena Nathan juga kan di pertandingan terakhir akhirnya jadi starter gitu. Itu. Jadi semuanya tuh dapat kesempatan, dan John Hetman juga kan ngomongnya dia membuka kesempatan buat pemain Liga 1 utamanya nanti buat AFF. Bahkan dari nama 40 kemarin kan itu sebenarnya masih disimpan sama dia. Iya. Untuk Masih disimpan. pertimbangan selanjutnya. Ya, kalau dari 40 nama kemarin sih ya layak semua sebenarnya. Tinggal ya tadi sih yang lu bilang bagaimana sistemnya si Hetman nanti sih. Kelihatan nanti mungkin FIFA Matchday yang mungkin akan lebih serius ya daripada FIFA Series ini gitu. Sama AFF nanti sih gitu. Bahkan ada AFF, ada ASEAN Cup. Cuman kan dari yang jadwal padat lo bilang, ya puncaknya kan nanti Piala Asia kan 2027. Jadi ya di belakangnya mungkin kita harus bersabar atau jangan terlalu kecewa dengan hasil-hasil yang akan direview FIFA Matchday, ASEAN Cup. Tapi ya menurut gua sih Piala AFF wajib juara, itu aja sih. Itu AFF mau kayak gimana, AFF harus jual dulu. Itu campaign-nya. Apapun hasil di persahabatan segala macam, tapi AFF Karena kecuali kita udah reguler di Asia, baru deh kita ngomong Asia. Sebelum itu sekali aja dulu juara. Iya. Apalagi nanti kan ya udah banyak tambahan kekuatan nih kan, tim-tim Liga 1, maksudnya tim Super League kan udah dapat ketambahan pemain-pemain naturalisasi gitu kan, yang bisa nanti dipakai buat Iya. FIFA Matchday kapan? Juni. Awal sebelum Piala Dunia kan. Piala Dunia. Itu penting tuh. Karena FIFA Matchday bakal jadi pemanasan kita timnas Indonesia sebelum nonton Piala Dunia. Nontonnya harus pemanasan. Paling nggak buat membangkitkan ini ya vibes-nya ya, karena belum ada vibes-nya nih. Buat nonton Pildun belum ada vibes-nya nih. Karena bikin dokumenter tentang Piala Dunia loh, timnas kemarin. Oh iya. Baru launching di sebelum match tuh, the longest road. Iya, belum dapat vibes-nya Pildun tuh karena Italia belum masuk Pildun. Ya itu dia pembahasan kita seputar timnas Indonesia di tangan John Hetman. Kalau kami membahasnya yaitu auranya positif ya.
Tadi sepakat auranya positif. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah timnas saat ini udah ada di tangan yang tepat atau belum? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.